Baiklah, masuk ke bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah kemampuan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. Dalam menentukan teknik penyelesaian masalah terbaik dalam AI memang tidak mudah. Untuk itu ada teknik berdasar pemecahan masalah yang terdapat pada AI, yaitu searching, reasoning, dan secara umum untuk membangun suatu sistem penyelesaian masalah perlu dipertimbangkan 4 hal. Pertama, definisikan masalah dengan tepat. Mendefinisikan melakukan spesifikasi yang tepat mengenai keadaan awal yang diharapkan. Kedua, menganalisis masalah tersebut masalah yang sesuai. Ketiga, memperhatikan pengetahuan yang perlu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat, memilih teknik penyelesaian masalah yang terbaik. Dalam era digital yang semakin maju ini, teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI telah menjadi pusat perhatian dalam berbagai bidang, mulai dari industri, kesehatan, pendidikan, hingga layanan konsumen. Salah satu komponen krusial menjadi fondasi bagi perkembangan AI adalah teknik pembelajaran mesin atau machine learning. ML memungkinkan untuk sistem komputer untuk belajar dari data dan membuat prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit untuk tugas-tugas tertentu. Transformasi digital yang terjadi di seluruh dunia telah menghasilkan volume data yang sangat besar dan beragam. Data ini mencakup informasi yang bersumber dari media sosial, transaksi bisnis, sensor IoT. Memanfaatkan data ini secara efektif adalah tantangan sekaligus peluang yang dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi organisasi dan individu. Disinilah teknik pembelajaran mesin memainkan peran penting. Teknik-teknik pembelajaran mesin memberikan kerangka kerja yang memungkinkan pengembangan model prediktif dan analitik yang canggih. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang mengandalkan aturan-aturan eksplisit yang dibuat oleh manusia, ML menggunakan data untuk menemukan pola-pola tersembunyi dan mengambil keputusan yang lebih akurat. Hal ini membuka peluang untuk inovasi yang lebih luas dan solusi yang lebih efisien dalam menyelesaikan masalah kompleks. Namun seiring dengan perkembangan pusat ini muncul pula tantangan yang signifikan. Tantangan tersebut meliputi kebutuhan akan data berkualitas, pemilihan algoritma yang tepat, pengoptimalan model, interpretabilitas hasil, serta isu-isu etika dan privasi. Menghadapi tantangan-tantangan ini memerlukan pemahaman mendalam mengenai berbagai teknik pembelajaran mesin serta berbagai teknik-teknik ini dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks nyata. Batasan masalah: 1. Mendefinisikan learning. 2. Penjelasan jenis-jenis algoritma yang termuat pada teknik learning. 3. Penerapan pada teknik learning. Tujuan: makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep dasar dan prinsip kerja pembelajaran mesin, menganalisis berbagai teknik dan algoritma yang digunakan, serta mengeksplorasi penerapan praktisinya dalam bidang. Melalui paparan singkat ini diharapkan pembaca dan dapat memperoleh wawasan yang mendalam tentang potensi dan tantangan dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran mesin untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam berbagai konteks. Baiklah, masuk kita ke bab 2, yaitu pembahasan, di mana terdapat definisi dan pembahasan, yaitu learning merupakan sebuah persoalan sulit untuk program AI. Dalam mencapai kesuksesan diperlukan dalam pemecahan persoalan.
Bagian kemampuan untuk mempelajari komponen terpenting dan tindak tanduk atau jalan kecerdasan. Sebuah sistem pakar harus berkemampuan ekstensif dan dapat menghitung kerugian dalam memecahkan sebuah persoalan. Tidak seperti manusia, bila mana jika ia diberikan persoalan yang serupa pada waktu berikutnya, ia tidak akan ingat solusinya. Dia membentuk urutan yang sama untuk menghitung lagi. Learning merupakan sebuah area yang sulit diteliti. Beberapa program telah ditulis dengan tujuan bahwa ia bukan merupakan hasil atau goal yang diinginkan. Kristianto mendefinisikan sebagai salah satu bagian dari ilmu pengetahuan komputer yang dibuat secara khusus untuk perancangan otomatisasi tingkah laku cerdas dalam suatu sistem kecerdasan di perangkat komputer. Learning secara otomatis menemukan aturan yang diharapkan bisa berlaku umum untuk data-data yang belum pernah kita ketahui. Secara konseptual, pembelajaran biasanya berhubungan dengan 1. Self-improvement atau pengembangan diri, 2. Adaptasi ke lingkungan yang berbeda atau baru, 3. Modifikasi perilaku, 4. Concept formulation and refinement, termasuk generalisasi atau spesialisasi model konseptual. Beberapa teknik learning yaitu rote learning, 2. Learning by taking advice, 3. Learning in problem solving, 4. Learning from example. Dalam teknik learning terdapat berbagai jenis algoritma yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah. Algoritma ini biasanya dibagi ke dalam beberapa kategori utama berdasarkan pendekatan pembelajarannya. Berikut adalah beberapa jenis algoritma yang umum digunakan dalam pembelajaran mesin. Dalam pembelajaran mesin terdapat pembelajaran terawasi atau supervised learning, yaitu terdapat regresi linear atau linear regression digunakan untuk memprediksi nilai kontinu. Yang kedua itu regresi logistik atau logistic regression digunakan untuk klarifikasi biner. Yang ketiga yaitu random forest ensemble dari pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi prediksi. Yang kedua, pembelajaran tak terawasi unsupervised learning. Terdapat K-means clustering mengelompokkan data menjadi K cluster berdasarkan kedekatan. Hierarchical clustering menciptakan hierarki cluster dalam bentuk diagram. Principal component analysis atau PCA, teknik pengurangan dimensi untuk mengekstraksi fitur utama dari data. Yang ketiga, pembelajaran semi terawasi atau semi supervised learning. Dalam metode ini menggunakan campuran data berlabel dan tidak berlabel. Untuk pelatihan model ini berguna ketika pelabelan data mahal atau memakan waktu. Yang keempat, pembelajaran penguatan reinforcement learning. Pembelajaran penguatan melibatkan agent yang belajar melalui interaksi dalam lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kelima, pembelajaran mendalam deep learning. Bagaimana dari pembelajaran terawasi dan tidak terawasi yang menggunakan jaringan saraf dalam deep neural network untuk bertugas-tugas kompleks. Masing-masing algoritma dalam kelebihan dan kekurangan serta cocok untuk jenis masalah tertentu. Memilih algoritma yang tidak tergantung pada karakteristik data dan tujuan analisis. Dengan begitu kita mampu memahami bagaimana bagian-bagian dari struktural teknik dan machine learning tersebut. 2.2 Pemahaman supervised learning. Pembelajaran terawasi atau supervised learning adalah salah satu pendekatan utama dalam pembelajaran mesin, di mana model dilatih menggunakan riset yang berlabel. Artinya setiap contoh dalam
dataset memiliki input dan output yang diketahui. Model belajar dari data ini untuk membuat prediksi atau keputusan berdasarkan input baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. 1. Konsep dasar pembelajaran terawasi. Yang pertama yaitu klarifikasi. Output adalah kategori atau kelas. Contohnya termasuk mengklasifikasikan email sebagai spam atau bukan spam, atau mengidentifikasi digit angka dalam gambar. Yang kedua, regresi. Output adalah nilai kontinu. Contohnya termasuk memprediksi harga rumah berdasarkan fitur-fitur seperti ukuran dan lokasi, atau memprediksi suhu berdasarkan data historis. Yang kedua, algoritma pembelajaran terawasi. Yang pertama, bidang kesehatan, mendeteksi penyakit, contoh mendeteksi kanker payudara. Yang ketiga, algoritma yang digunakan convolutional neural networks atau CNN. Dan selanjutnya deskripsi. Model dilatih dengan dataset gambar nomogram yang telah diberi label atau sehat atau kanker. Setiap gambar dalam dataset pelatihan memiliki label yang menunjukkan apakah gambar tersebut mengandung tanda-tanda kanker. CNN mempelajari fitur-fitur penting dalam gambar seperti tepi dan tekstur yang membedakan gambar sehat dari gambar yang mengandung kanker. Setelah pelatihan, model dapat menganalisis gambar nomogram baru dan memprediksi kemungkinan adanya kanker, membantu dokter dalam mendeteksi dini penyakit. Melanjutkan pembelajaran dari algoritma pembelajaran terawasi, dan saya akan melanjutkan teman saya tadi. Salah satu contoh aplikasi menggunakan pembelajaran terawasi dengan pengenalan wajah adalah dalam sistem pengenalan biometrik untuk keamanan atau identifikasi individu. Berikut adalah contoh penerapannya. 1. Pengenalan wajah untuk akses keamanan. Dalam berbagai lingkungan seperti kantor, perbankan, atau fasilitas publik, sistem pengenalan wajah digunakan untuk mengontrol akses ke ruang terbatas atau untuk verifikasi identitas individu. Sistem ini dilatih dengan menggunakan dataset besar yang berisi gambar wajah individu dan label yang sesuai dengan identitas masing-masing. Proses pelatihan melibatkan pengenalan pola wajah yang unik untuk setiap individu, seperti posisi mata, bentuk mulut, dan struktur wajah lainnya. Setelah dilatih, sistem dapat digunakan untuk mengenali individu yang diotorisasi atau terdaftar saat mereka mencoba mengakses suatu area atau layanan. Ini dapat digunakan sebagai alternatif atau tambahan untuk metode akses tradisional seperti kartu akses atau kata sandi. 2. Keuntungan penggunaan pengenalan wajah memungkinkan akses yang cepat dan mudah tanpa memerlukan interaksi fisik dengan perangkat atau peralatan tambahan seperti kartu akses. Ini juga meningkatkan keamanan dengan mengurangi risiko pencurian kartu atau penggunaan kata sandi oleh pihak yang tidak berwenang. 3. Kerugian. Salah satu kerugian utama adalah masalah privasi dan keamanan data. Penggunaan biometrik seperti sidik jari atau pemindaian wajah melibatkan pengumpulan dan penyimpanan data biometrik individu yang sangat sensitif. Jika data biometrik ini diretas atau disalahgunakan, dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius bagi privasi dan keamanan individu, seperti identitas yang dicuri atau penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, ada juga berisiko diskriminasi atau profil rasial dalam penggunaan biometrik, di mana sistem ini mungkin tidak akurat dalam mengenali individu dari latar belakang etnis atau ciri fisik tertentu. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam penggunaan sistem biometrik serta meningkatkan risiko ketidaksetaraan dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, walaupun pembelajaran terawasi dengan biometrik menawarkan manfaat dalam autentifikasi dan identifikasi individu, perlu dilakukan pengolahan yang cermat terhadap risiko yang terkait dengan privasi, keamanan, dan etika dalam penggunaannya.
melanjutkan pembahasan ini. Pengalaman ini menunjukkan bagaimana pembelajaran terawasi khususnya dalam konteks pengenalan wajah dapat digunakan secara efektif dalam berbagai situasi untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna. Dengan memahami dan menerapkan pembelajaran terawasi, kita memiliki kemampuan untuk merancang dan mengembangkan model-model yang tidak hanya kuat tetapi juga andal untuk berbagai aplikasi praktis di berbagai bidang. Pembelajaran terawasi memungkinkan kita untuk memahami kompleksitas data dengan lebih baik, mengidentifikasi pola-pola tersembunyi dan membuat prediksi yang lebih akurat. Dengan menggunakan metode seperti regresi, klarifikasi, dan pengenalan pola, kita dapat memanfaatkan potensi data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Misalnya dalam konteks kesehatan, pembelajaran terawasi dapat digunakan untuk menganalisis data medis dan mendeteksi penyakit secara dini, memberikan informasi berharga bagi praktisi medis dalam diagnosis dan perawatan pasien. Di dunia bisnis, pembelajaran terawasi dapat digunakan untuk menganalisis perilaku pelanggan, mengidentifikasi tren pasar, dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Dengan memahami dan menerapkan teknik-teknik pembelajaran terawasi, kita dapat menghadapi tantangan-tantangan kompleks dalam pemrosesan dan analisis data, serta menghasilkan solusi-solusi yang memberikan nilai tambah bagi organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam era di mana data menjadi semakin melimpah, kemampuan untuk memanfaatkannya dengan efektif melalui pembelajaran terawasi merupakan kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif dan menciptakan dampak yang positif dalam berbagai bidang kehidupan. Di sini saya akan membaca bab 3 penutup. Kesimpulan, teknik learning dalam kecerdasan buatan memainkan peran yang sangat penting dalam mengembangkan sistem yang cerdas dan adaptif. Pembelajaran terawasi salah satu teknik utama memungkinkan model untuk belajar dari data variabel, data berlabel dan membuat prediksi yang akurat serta keputusan yang tepat dalam berbagai aplikasi praktis. Penempatan teknik ini mencakup berbagai bidang seperti kesehatan, keuangan, keamanan, dan analisis sentimen, masing-masing dengan keuntungan yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Namun penerapan pembelajaran terawasi tidak lepas dari tantangan, terutama terkait dengan privasi dan keamanan data, serta potensi diskriminasi dalam sistem biometrik. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan aspek etika dan regulasi dalam pengembangan dan penerapan teknik ini dengan pemahaman yang kuat dan penerapan yang hati-hati. Teknik pembelajaran dapat menghasilkan model yang andal dan bermanfaat, memberikan solusi yang inovatif dan efisien untuk berbagai masalah kompleks, serta mendukung kemajuan teknologi dan meningkatkan kualitas hidup. Saran untuk memaksimalkan manfaat dari teknik pembelajaran terawasi sambil meminimalkan risiko, sangat penting untuk fokus pada beberapa area kunci. Perlindungan privasi dan keamanan data harus menjadi prioritas utama. Langkah-langkah seperti enkripsi data dan kebijakan akses yang ketat diperlukan untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan data sensitif, terutama data biometrik. Kedua, penting untuk secara proaktif mengelola bias dan diskriminasi dalam model pembelajaran. Ini dapat dicapai dengan menggunakan teknik deteksi dan memastikan dataset latihan mencakup representasi yang adil dari semua kelompok demografis. Pengujian dan berfungsi dengan baik dalam berbagai kondisi
Selain itu, model harus diperbarui dan dipelihara secara berkala untuk tetap relevan dan akurat seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan dalam data. Akhirnya, edukasi dan pelatihan bagi pengguna tentang cara menggunakan dan memahami teknologi ini akan memastikan bahwa mereka dapat menggunakannya dengan efektif dan bertanggung jawab, meningkatkan penerimaan dan keberhasilan implementasi model-model tersebut.